Saya minta Pak Dirjen, tidak ada keputusan-keputusan apapun sebelum rapat ini kita putuskan. Di Mekah hanya 2.500, tapi harganya matching nih sama. Dalam hati saya mikir, ini udah kode ini jangan-jangan gitu lah. Dengan tidak memberangkatkan haji dan nilai manfaat terus berjalan, seharusnya terkumpul itu banyak nilai manfaat. Ya, adapun pada tahun 2022 kita memberangkatkan haji, itu sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan tadi, itu adalah nilai manfaat 2022 yang berjalan. Benar apa yang disampaikan tadi Pak, bahwa calon jemaah haji sekarang lagi deg-degan, lagi harap-harap cemas menunggu hasil panja ini. Apakah calon jemaah haji itu akan bisa berangkat sesuai dengan nomor antriannya, ataukah tidak bisa berangkat? Oleh karena itu, rapat ini adalah sangat penting, dan saya yakin rapat ini juga dimonitor oleh setidak-tidaknya oleh para calon jemaah haji. Dan saya mengimbau kepada semua pihak, khususnya kepada pemerintah, mohon artinya jangan mengeluarkan statement-statement yang melukai hati calon jemaah haji dulu. Seperti misalnya statement bagi calon jemaah haji yang tidak mampu bayar, ya kita ganti saja. Saya mohon artinya pembicaraan-pembicaraan atau statement-statement yang menyinggung hati calon jemaah haji yang demikian, tolong artinya jangan direm dulu supaya jangan keluar. Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan panja tadi, bahwa kalau kita bicara istitoah, mereka itu sudah istitoah, tetapi kondisinya yang mengundurkan, mereka tidak bisa berangkat. Baik, saya sudah mendengar dari penjelasan pemerintah Dirjen PHU tadi. Setelah dihitung-hitung dari kepulangan kita dari kunjungan kerja ke Arab Saudi, ternyata bisa diturunkan pada saat ini sebesar 2.300.000-an, yang tadinya berjumlah 98, kemudian berubah menjadi 96 jutaan. Ya, kami apresiasi lah, walaupun jumlah itu jauh dari harapan kami. Pak Dirjen berserta mitra kerja yang saya hormati, pada kunjungan kerja di Arab Saudi, sebagaimana disampaikan oleh pimpinan panja tadi, secara langsung kita telah mensurvei kepada hotel-hotel, catering-catering, ataupun institusi-institusi terkait yang berkaitan dengan biaya perjalanan ibadah haji ini. Pertama saya sampaikan, ketika kita rapat dengan konjen secara terbatas, dan terima kasih pada waktu itu saya diajak oleh Wakil Ketua MPR, dengan konjen, hadir seluruh atase konjen pada waktu itu. Kami mendengarkan, ini berkaitan dengan Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan, bahwa memungkinkan Bandara Jeddah itu bisa selama 35 hari. Kami mendengar langsung dari penjelasan dari atase Perhubungan pada waktu itu. Jadi kami mohon kepada Kementerian Perhubungan, CQ Dirjen Perhubungan Udara, untuk menindaklanjuti pernyataan yang disampaikan oleh atase Perhubungan di Jeddah pada waktu itu. Ya, ini kita mencari durasi yang sampai dikatakan tadi supaya ada lebih singkat. Yang kedua, kita mensurvei kepada catering. Pada waktu kita mensurvei catering ini, baik di Jeddah maupun di Mekah, saya nggak tahu, tapi ada keseragaman baik catering besar maupun catering kecil mengenai harga. Menjadi pertanyaan saya gitu kan ya, kenapa kok bisa sampai sama demikian? Sama-sama 18,5 real per dus, per box.
saya minta Pak Dirjen, tidak ada keputusan-keputusan apapun sebelum rapat ini kita putuskan. Jangan sampai ada keputusan-keputusan yang lahir sebelum rapat ini disampaikan. Jadi saya mohon, saya nggak tahu kenapa kok bisa iramanya sama. Pada waktu kami survei di Madinah, itu keteringnya besar sekali. Satu lokasi bisa 150 box per hari, per 150.000 box per hari. Di Mekah hanya 2.500, tapi harganya matching nih, sama. Dalam hati saya mikir, ini udah kode, ini jangan-jangan gitu lah. Dan saya minta Pak Dirjen, hendaknya Pak Dirjen kalau MOU bolehlah, ya, MOU bolehlah untuk mereka. Tetapi kalau putusan dengan siapapun, ya jangan dulu dimunculkan, jangan dulu diputuskan. Sebab rapat ini belum berakhir, rapat panja ini belum berakhir. Kalau seumpamanya setelah ini silakan, siapapun punya hak gitu loh. Yang kedua mengenai tadi disampaikan, kita sangat berharap bahwa makan siang dan makan malam ini di bawah 15 real. Itu pendapat kami dari fraksi Partai Golkar, di bawah 15 real. Dan breakfast atau sarapan bisa diadakan atau bisa tidak. Sebab berdasarkan survei bahwa jemaah haji yang paling banyak beribadah ke masjid adalah ketika subuh. Ketika subuh sampai di pemondokan mereka sarapan dulu. Sehingga banyak juga sarapan yang ada atau makan pagi yang ada itu banyak yang tidak termakan. Pertama itu mengenai makan. Yang kedua mengenai hotel. Hotel ini juga hampir sama. Kami mensurvei ada yang berkisar 4.470 real per orang, ada yang 4.600 real per orang. Tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa hotel itu bisa diturunkan menjadi 4.450. Kami dari Partai Golkar dan kita semua mungkin sependapat dengan saya, maksimalnya 4.100 real atau 4.200 real per orang. Ya. Terus yang ketiga adalah saya sependapat dengan pimpinan tadi bahwa mispala itu banyak menimbulkan kecemburuan di antara pihak. Ya. Dan harganya juga mahal. Kenapa? Misalnya, katakanlah Sumatera Barat. Kenapa Sumatera Barat bisa di situ? Kenapa Jawa Timur nggak bisa di situ? Atau kenapa dari Nusantara Tenggara Barat nggak bisa di situ? Gitu. Jadi daripada memunculkan kecemburuan di antara para calon jamaah haji atau para calon jamaah haji, lebih baik mispala ditiadakan. Di samping bisa menghemat biaya yang sangat besar, ya. Yang keduanya juga adalah untuk meniadakan kecemburuan. Yang ketiga mengenai pesawat. Mohon Pak Ade, Pak Salman, dengan segala hormat, ya 33 sungguhlah sangat mahal. Ya, saya sudah sampaikan pada rapat tempo hari. Sekarang kalau kita beli di tiket.com Pak, ya pesawat manapun berkisar antara 800 sampai 1000. Jadi minta tolong kita supaya ini diturunkan harganya. Di sini memang dari pihak Garuda masih tetap harganya 33.979.000, nyaris 1.100 lagi ke 34 juta. Kami mohon diturunkan di bawah 28 juta, Pak. Di bawah 28 juta. Ya maksimalnya samalah dengan 2022. Yaitu maksimalnya. Nah, kalau ini bisa diturunkan menjadi sama dengan tahun 2022, ya kita berharap BP-nya juga akan menjadi turun. Yang selanjutnya tentang BPKH. Tentang BPKH ini sama-sama kita ketahui dan diketahui oleh rakyat, oleh calon jamaah haji. Pada tahun 2020-2021 kan kita nggak memberangkatkan haji.
sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua